Kenapa harus nonton film The Handmaiden? Oke, jadi gini. Kalau lo suka film yang bikin mikir, punya plot twist yang bikin lo melongo, dan visualnya yang bikin mata lo nggak bisa berkedip, The Handmaiden ini tuh wajib banget masuk watchlist lo. Film ini kayak permen yang bungkusnya sederhana, tapi isinya tuh bikin ketagihan. Oke, jadi kenapa sih film ini jadi spesial banget? Pertama, ceritanya yang berlapis. Di balik cerita tentang seseorang pencuri yang menyamar jadi pelayan untuk mencuri harta warisan seorang gadis Jepang yang tinggal terisolasi, ada banyak lapisan cerita yang saling terkait. Ada intrik, ada cinta, ada juga kritik sosial yang dikemas dengan sangat apik. Pokoknya setiap adegan itu kayak teka-teki yang bikin lo penasaran pengen cari jawabannya. Gua bakal coba jelasin sedikit teka-teki dalam film ini. Tentunya tanpa spoiler yang gede-gedean. Oke, bayangin sebuah cerita yang kayak gini. Ada seseorang gadis kaya raya yang bernama Lady Hideko yang hidup terisolasi di sebuah mansion besar. Dia dijaga ketat sama pamannya dan gak pernah diperbolehin keluar. Kemudian datanglah seorang pencuri yang menyamar menjadi pelayan. Pelayan ini tuh punya misi untuk mendekati Lady Hideko dan membantunya kabur. Tapi sebenarnya tuh ada tujuan tersembunyi di balik rencananya. Nah, di sini nih teka-tekinya mulai muncul. Siapa yang sebenarnya baik dan siapa yang sebenarnya jahat. Setiap karakter punya sisi gelap dan terang. Siapa yang bisa dipercaya? Siapa yang sebenarnya ingin membantu Lady Hideko? Terus apa tujuan sebenarnya dari setiap karakter? Setiap karakter punya motifnya tersendiri. Ada yang ingin mendapatkan harta, ada yang ingin bebas, ada juga yang ingin balas dendam. Ada banyak rahasia yang tersembunyi di masa lalu Lady Hideko. Apa yang membuatnya menjadi seperti sekarang? Bagaimana hubungannya antara ketiga karakter utama? Hubungan antara Lady Hideko, pencuri, dan pamannya itu sangatlah rumit. Siapa yang paling berkuasa? Siapa yang paling rentan? Intinya, The Handmaiden adalah sebuah permainan kucing-kucingan yang sangat menarik. Setiap kali kita berpikir kita sudah tahu jawabannya, ternyata ada plot twist yang buat kita bikin terkejut. Untuk menjawab semua teka-teki ini, lu perlu cari dan memperhatiin setiap detail di dalam film. Mulai dari dialog, ekspresi wajah para pemain, sampai simbol-simbol yang muncul. Kedua, plot twist yang sungguh nggak terduga. Jangan pernah ngeremehin kekuatan plot twist di film ini. Sutradaranya Park Chan-wook emang jago banget nih bikin penontonnya terkecoh. Lo bakal dibuat berpikir satu hal, tapi ternyata semuanya itu jauh lebih rumit daripada itu. Pokoknya siap-siap aja deh dibuat melongo berkali-kali. Gua bakal kasih beberapa poin penting tentang plot twist di film ini tanpa memberikan spoiler yang terlalu banyak. Di filmnya, ternyata nggak semua karakter adalah seperti apa yang terlihat di permukaan. Ada banyak rahasia yang disembunyikan di balik penampilan mereka. Kemudian, hubungan antara ketiga karakter utama, yaitu Seok-hee, Lady Hideko, dan Kon Fujiwara, jauh lebih kompleks dari yang kelihatan. Ada cinta, pengkhianatan, dan manipulasi yang saling terkait. Rencana awal yang terlihat sederhana ternyata memiliki banyak cabang dan perubahan. Setiap karakter memiliki tujuannya masing-masing, dan tujuan-tujuan ini seringkali berbenturan. Film ini memainkan peran gender dengan cara yang sangat unik. Stereotip tentang wanita lemah dan pria kuat itu bakal dibalikin. Dan kita melihat bagaimana karakter-karakter wanita dalam film ini memiliki kekuatan dan kecerdasan yang luar biasa.
Jadi kenapa plot twistnya bisa jadi sangat efektif? Karena sebelum plot twist terjadi, kita bakal diajak untuk kenal semua karakter-karakter secara perlahan. Hal ini ngebuat kita ngerasa dekat dengan mereka dan makin terkejut ketika rahasia mereka semua ini bakal terungkap. Kemudian, film ini itu penuh dengan simbol-simbol yang memiliki makna tersembunyi. Simbol-simbol ini memberikan petunjuk tentang apa yang bakal terjadi. Namun seringkali kita baru menyadarinya setelah plot twist ini tuh terjadi. Dan cerita di film ini tuh dibagi jadi beberapa bagian, masing-masing dengan sudut pandang yang berbeda. Hal ini bakal bikin kita melihat peristiwa yang sama dari perspektif yang berbeda-beda. Sehingga kita bakal semakin lebih bingung dan penasaran. Kalau lo pengen tahu lebih tentang detail plot twistnya, ya sebaiknya lo nonton filmnya sendiri. Gua jamin lo bakal dibuat terpukau sama alur cerita yang gak terduga. Tapi penting buat lo, supaya pengalaman nonton lo makin seru, sebaiknya lo hindari membaca terlalu banyak tentang spoiler. Biarin diri lo sendiri yang nemuin kejutan-kejutan di film ini. Ketiga, visual yang memukau. Bayangin aja, nonton film ini tuh kayak lagi ngeliat lukisan yang hidup. Setiap gambarnya itu kayak dirancang dengan sangat hati-hati. Tapi pemilihan warna sampai pencahayaannya tuh, wah pokoknya bikin mata lo gak bakal bisa berkedip deh. Jadi, kenapa sih visualnya bisa sebagus itu? Coba deh perhatiin warna-warna yang ada di film ini. Ada warna pastel yang lembut, ada juga warna-warna gelap yang misterius. Perpaduan warna-warna itu bakal bikin lo jadi ikut merasakan suasana yang lagi diceritain. Terus, cahaya di film ini tuh punya peran penting banget. Kadang cahayanya tuh lembut banget, bikin suasananya tuh jadi romantis. Tetapi kadang juga cahayanya gelap banget, bikin kita jadi merinding. Ditambah lagi, desain yang bikin melongo. Mulai dari rumah besar yang mewah sampai baju-baju yang dipakai para pemain, semuanya itu dirancang sampai sangat detail. Jadi kenapa film ini harus lo tonton sekarang juga? Karena film yang jarang ada bandingannya dan bikin lo bakal jadi lebih pintar. Film ini tuh kaya akan simbolisme dan makna-makna yang tersembunyi. Dengan nonton film ini, lo bakal diajak untuk berpikir kritis dan menganalisis lebih lagi setiap detailnya. Disclaimer, film ini mengandung beberapa adegan dewasa ya, yang bakal bikin lo jadi panas. Jadi pastikan lo udah siap. Gimana? Tertarik buat nonton?